Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rosita. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Administrasi Jakarta Barat. Kali ini saya akan melakukan sesi praobservasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Wahyu Eka Ayuning Tias. Di mana tugas kali ini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Bu Tia, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Emma, waalaikumsalam. Bu Tia, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Emma. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tia atas waktunya, kesediaan berbincang-bincang dengan saya sebelum proses observasi ya Bu Tia. Ya, baik Bu Emma. Nah, Bu Tia, sebelum proses observasi nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Tia? Boleh Bu Emma, sangat boleh. Ya, untuk pertanyaan yang pertama adalah saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran itu seperti apa yang ingin Bu Tia capai pada nanti proses pembelajaran di kelas. Baik Bu Emma, pembelajaran atau tujuan pembelajaran saya kali ini, saya bertujuan agar siswa dapat membedakan antara jenis hewan karnivora dan herbivora, beserta dia dapat menyebutkan ciri-cirinya seperti apa. Berarti untuk pembelajaran kali ini Bu Tia pembelajarannya IPAS ya Bu Tia? Ya, betul Bu Emma, IPAS. Ya, oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Tia, baik Bu Emma. Area pengembangan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran nanti di kelas itu seperti apa Bu Tia? Pembelajarannya saya menginginkan siswa dapat membedakan antara hewan karnivora dan hewan herbivora. Beserta sama tadi Bu Emma dapat menjelaskan juga anak-anak bagaimana ciri-ciri hewan herbivora dan ciri-ciri hewan karnivora. Baik, berarti nanti siswa tersebut mereka diharapkan mampu membedakan yang mana yang termasuk ke dalam karnivora, yang mana termasuk herbivora berdasarkan makanannya dan juga berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Ya, betul Bu Emma, seperti itu. Baik, dan untuk selanjutnya Bu Tia, strategi yang dipersiapkan oleh Bu Tia nanti pada saat proses pembelajaran itu strategi apa? Nah, strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, di mana menggunakan pembelajaran diferensiasi Bu Emma. Baik, berarti Bu Tia nanti sudah menggunakan namanya RPP berdiferensiasi Bu Tia ya? Ya, betul. Berarti nanti ada diferensiasi proses, kemudian juga konten dan juga produk ya Bu Tia? Ya, betul. Untuk kontennya nanti saya menggunakan video dan menggunakan media yang lainnya Bu Emma seperti gambar, teks ya betul. Dan juga ada buku paket ya Bu Tia ya? Ada. Ya. Kemudian untuk prosesnya nanti Bu Tia bagaimana mengatur strategi pembelajarannya? Dengan audio dan kreativitas visual Bu Emma. Jadi nanti akan ada pengelompokan gitu? Ya, betul. Berdasarkan audio tadi ya Bu Tia? Ya, betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Tia, strategi pembelajaran yang dipersiapkan nanti sama Bu Tia itu strateginya apa? Strategi yang saya siapkan adalah strategi pembelajaran yang menggunakan problem based learning Bu Emma, di mana saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Baik, berarti nanti Bu Tia akan mempersiapkan diferensiasi proses, ya, kemudian konten dan juga produknya Bu Tia. Ya, betul Bu Emma. Saya menggunakan konten dengan cara video Bu Emma. Saya menampilkan video-video agar anak juga dapat membedakan nih Bu Emma, kira-kira mana hewan yang karnivora dan herbivora seperti itu. Dan ada gambar-gambar juga yang sudah saya akan siapkan. Ada teks juga ya Bu Tia, udah pasti ya, karena pasti sudah ada buku paket di kelas betul Bu Emma. Nah, kemudian untuk strategi pembelajaran di proses pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Proses pembelajarannya nanti saya akan menggunakan audio dan kreativitas visual. Berarti nanti dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis gaya belajar mereka ya Bu Tia. Nah, baik. Kemudian untuk akan ada hasil produk akhirnya nggak Bu Tia dari proses pembelajaran ini? Nah, kemudian untuk dari produknya sendiri, produk akhir dari pembelajaran ini nanti apa Bu Tia? Anak bisa menggambar Bu Emma, menggambar hewan herbivora dan karnivora, dan juga anak bisa menceritakan kembali nih kira-kira atau di lingkungan rumahnya ada mereka bisa
hewan ayam, seumpama ayam itu termasuk hewan apa, atau kucing termasuk hewan apa, seperti itu Bu Emma. Oke, berarti ada nanti di proses akhirnya itu di produknya itu nanti anak ada yang menggambar, betul. ada juga yang menceritakan Nah, kembali. ya betul ya. seperti itu Bu Emma. Baik, terima kasih Bu Tia. Kemudian Ibu Tia nih, Ya, nanti kan Ibu tuh pembelajarannya diferensiasi ya. ya betul. Nah, untuk penilaiannya sendiri, penilaian yang akan Bu Tia gunakan apa? Saya akan menggunakan penilaian tulis ya Bu Emma ya, serta mungkin bermain gambar ya Bu Emma ya. Ya, bisa. Jadi mengelompokkan, saya berikan gambar-gambar, mereka dapat mengelompokkan hewan mana jenis hewan karnivora dan herbivora seperti itu. Dan juga pasti Bu Tia akan menilai juga karakter mereka. Ya betul, dengan karakter juga Bu Emma. Baik. Nah, kemudian Bu Tia, untuk sasarannya nih, ini akan Bu Tia itu akan mengajar kelas berapa dan juga waktunya itu kapan? Kebetulan saya mengajar di kelas 3 untuk pembelajaran IPA yang akan dilaksanakannya tanggal secepatnya Bu Emma ya. Kira-kira sekarang tanggal 7 berarti ya? Oh ya, berarti tanggal 8 nih Bu Emma. Iya. Tanggal 8 Agustus. Baik, berarti nanti sasaran yang akan Bu Tia capai adalah di kelas 3 untuk tanggalnya tanggal 8 Agustus. 8 Agustus, betul. Baik, terima kasih banyak Bu Tia. Sama-sama Bu Nah, Emma. mungkin itu saja sih sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Tujuannya untuk ya, memastikan nanti Bu Tia lebih siap, kemudian juga lebih percaya diri nanti pada saat pembelajaran. Baik, dan juga kita menginginkan nanti pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Betul. Sesuai dengan perencanaan yang telah Bu Tia buat dan juga sesuai dengan tadi strategi yang digunakan, kemudian juga tujuan dan juga area pengembangan yang ingin Bu Tia capai. Betul ya Bu Tia ya? Mungkin untuk sesi kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita sampai ketemu di sesi observasi selanjutnya. Baik Bu Emma. Terima kasih Bu Terima Tia. kasih. Sama-sama Bu Emma. Baik, itulah tadi sesi praobservasi yang telah saya laksanakan dengan Ibu Wahyu Eka Tias selaku guru kelas 3 yang nantinya akan mengajar di kelas 3. Dan untuk selanjutnya sampai ketemu pada kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, hari ini kita berdoa ya. Iya. Faris, ini doa nak. Depan. Siap, mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mau belajar. Alhamdulillah. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib yaitu Indonesia Raya ya, seperti biasa ya. Kita dipimpin sama Talita, yuk. Talita pimpin di depan nak. Semuanya berdiri ya, nggak ada yang duduk. Kita nyanyi Indonesia Raya. Berdiri nak, berdiri. Indonesia Raya. Indonesia airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri, mencari panduan.
absen dulu ya. Ya. Absen dulu ya, kira-kira siapa yang nggak masuk hari ini? Adelia Nur Rafani ada? Tuh, hadir Bu, gitu dong. Aditya Ramadan. Alia Dewina. Alfa. Azalea. Bella. Bunga Sakina. Kalista. Delisa. Dira. Fadla. Ferel. Ada Ira. Tuh, Ferelnya. Ada tuh malah hilang. Ibra. Bu. Keji. Muhammad Zio. Oh iya, enggak itu udah. Lutfi, Muhammad Nadir, Naura, Nizar, Raditya Putra, Refli, Salman, Salwa, Talita, Wildan. Alhamdulillah hari ini masuk semua kecuali Fe. Dan alhamdulillahnya lagi Salman udah kembali belajar nih bersama kita setelah 2 hari nggak masuk karena sakit. Ya Salman ya, kemarin sakit apa nak? Panas. Tapi sekarang udah sembuh ya. Nah anak-anak, sebelum mulai nih, Tia mau kalian tepuk semangat biar kita makin semangat lagi belajarnya. Tepuk semangat kelas 3. Tepuk semangat kelas 3. Kelas 3. Ulang deh, kayaknya kurang kompak. Aku bisa, aku hebat. Yes, ulang ya. Kelas 3. Berarti udah siap buat belajar hari ini ya? Ya. Oke, pembelajaran hari ini pembelajaran IPA. Sebelumnya kita belajar tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenisnya juga. Makhluk hidup yang ada di sekitar kita apa aja? Nah, tuh dia tahu udah. Ada kucing, ada apa lagi? Ada bebek, ada ayam, ada dogi, ada buaya ya? Ada buaya? Tapi bukan buaya darat ya. Nah, dah. Sekarang kalian bisa lihat nih di depan. Mutia punya tontonan yang bisa kalian lihat ya. Nah, kita lihat. Para ilmuwan sudah menemukan ternyata nih anak-anak ada 1,2 juta spesies hewan di muka bumi ini. Kalian tahu nggak apa sih yang disebut dengan spesies? Spesies itu adalah jenis-jenisnya. Nah, jadi kalau kucing itu ada jenis-jenisnya juga. Bukan cuma kucing yang biasa kita lihat, tapi kucing-kucing juga ada jenisnya. Seperti kucing apa? Angora. Terus apa? Kucing apa? Kucing bukan. Kucing yang nggak ada bulunya, kalian pernah lihat nggak? Iya. Ikan pun juga ada spesiesnya. Spesiesnya kayak ada ikan air tawar, ada ikan laut, ikan tawar dan ikan bukan ikan asin ya, maksudnya ikan air asin. Nah, ya. Hewan-hewan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hewan jenisnya invertebrata dan vertebrata. Kemarin kalian tahu kan? Kita udah belajar nih, hewan invertebrata itu hewan apa? Betul, yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata memiliki apa? Memiliki tulang punggung. Jadi kalian udah alhamdulillah paham ya nak? Hewan, nah tuh kita bisa lihat hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada yang tahu nggak kira-kira apa aja sih jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Kalau misalnya mau di stop ini aja dulu. Kalian tahu apa aja sih contoh hewan invertebrata? Siapa yang bisa menyebutkan? Paris, apa kira-kira hewan invertebrata yang kamu tahu yang tidak punya tulang belakang atau tulang punggung? Hah? Yang kencang? Cumi-cumi. Ada lagi nggak yang tahu? Febri, ubur-ubur. Siapa lagi yang tahu lagi? Nadir, apa Nadir? Kupu-kupu.
vertebrata yang hewannya berpori-pori. Kalian pernah lihat gambar di depan? Biasanya kalian lihat di mana? Kalian sudah pernah ke laut? Pernah snorkeling? Yang menyelam? Nanti kapan-kapan kita coba ya. Wow. Nah, lihat kita. Nah, di sini ada hewan jenis spons laut. Ya, dia memiliki bentuknya berpori-pori atau ada kayak lubang-lubang kecilnya. Ya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada hewan yang berongga, yaitu ada bulu dan makarang. Nah, selanjutnya nih hewan invertebrata, jenisnya adalah cacing. Nah, di sini ada beberapa jenis cacing, yaitu kita bisa lihat ada cacing dan cacing benang serta cacing gelang. Yang biasa kalian lihat kalau kalian lihat di rumah atau di sekitar rumah kalian, pernah lihat cacing nggak? Jangan-jangan kalian mainin ya? Ya, oke. Nah, anak-anak, selanjutnya ada jenis hewan apa lagi? Hewan lunak, yaitu ada kerang, timun, dan biri. Mereka hidupnya di dalam cangkang. Ya, cangkang itu berfungsi untuk melindungi dirinya, untuk melindungi hewan perang ini. Dan siput juga, dia punya cangkang. Keong juga, ya. Keong sama Kak. Selanjutnya ada hewan kaki beruas atau dia memiliki capit. Ini ada kepiting, ada udang, ada laba, dan belalang. Selanjutnya hewan vertebrata. Vertebrata apa tadi? Hewan yang memiliki tulang punggung. Kalian tahu nggak contoh hewannya apa? Nih, ada belut. Terus ada apa lagi? Ada ikan. Hah? Ular. Ada ular. Terus. Nah, ya, oke. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hewan amfibi atau hewan amfibi itu hewan apa ya? Bukan contohnya ya, contohnya modok. Tapi hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup pada dua alam. Dia bisa hidup di darat dan di air. Selanjutnya ada reptil. Nah, reptil itu hewan yang apa? Reptil, hewan yang melata atau jalannya merayap. Ya. Nah, kita juga bisa bedakan dari makanannya. Dia tergolong dengan jenis hewan herbivora atau karnivora. Karnivora hewan apa ya? Pemakan apa ya? Karnivora. Pemakan daging. Kalau herbivora pemakan apa nak? Memakan tumbuhan. Kalian tahu nggak jenis hewan contoh hewan pemakan daging? Buaya, harimau, ular, singa, macan. Nah, ya. Kalau hewan pemakan tumbuhan atau tergolong hewan herbivora apa? Kambing, terus apa lagi? Sapi, domba, banyak. Ya, sekarang dari tadi kita belajar nih, kalian ada yang kalian mau tanyain nggak kira-kira? Hewan apa? Bu, apa ya Bu yang dimaksud dengan hewan herbivora atau karnivora, atau ada pertanyaan yang kalian belum pahami? Ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti Butia anggapnya kalian sudah bisa ya. Kalian sudah paham. Nah, sekarang Butia mau kasih kalian tugas dulu nih. Nah, sebelum Butia kasih tugas, kalian
kemudian fokus dulu. Tepuk fokus. Fokus. Good job. Sekarang Mutia bagiin hewannya. Hewannya, lembar soalnya maksudnya. Ada gambarnya hewan. Geser dulu, geserin. Semuanya fokus ke Mutia dulu. Mutia mau kalian menggunakan panca indera kalian. Kalian tahu nggak panca indera itu apa aja? Ada mata, ada tangan, ada mulut, ada hidung, ada kuping. Nah, sekarang Mutia mau kalian gunakan salah satu panca indera kalian untuk melihat lingkungan kita ini, lingkungan sekitar kita. Kalian lihat salah satu benda atau kalian melihat apa yang menurut kalian itu paling menarik. Tanpa bersuara ya, kalian lihat dulu, nanti salah satu anak Mutia suruh maju ke depan untuk menjelaskan apa sih yang kalian lihat, apa sih yang membuat kalian menarik di kelas ini. Oke? Lihat dulu. Kira-kira apa nih yang menarik? Oke aja boleh. Kira-kira aja melihat apa sih yang menurut aja itu paling menarik? Oh, ternyata Aja sangat tertarik pada gambar peta. Kenapa Aja tertarik pada gambar peta? Karena Aja ingin mengunjungi salah satu pulau yang ada di peta tersebut. Aja, kita kan udah ada di Pulau Jawa nih. Kira-kira pulau apa yang Aja pengen datengin? Bali. Kira-kira di sini ada nggak yang udah pernah ke Bali? Nah, kita berdoa semoga kita bisa ke Bali semua ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Ari Widowo. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Bu Emma. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Tia sebagai rekan sejawat di sekolah saya. Selamat siang Bu Emma. Selamat siang. Dan kita akan lanjut kepada kegiatan pasca observasi. Selamat siang Bu Tia, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Emma. Waalaikumsalam. Bu Tia, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Bu Emma. Ya, Alhamdulillah Bu Tia, hari ini kita sudah bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Yang kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas, dan juga sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Ya, betul. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Tia ya, karena telah membersamai saya selama ini. Sama-sama Bu Emma. Baik, Bu Tia, kegiatan hari ini ada tujuan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu Tia. Baik Bu Emma. Ya, tujuan pasca observasi hari ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas Bu Tia kemarin, serta mencantumkan rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa, dan kemudian bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar murid yang beragam. Begitu ya Bu Tia? Iya Bu Emma. Baik, Bu Tia, sebelumnya saya mau tanya nih. Ya. Kemarin kan telah melaksanakan kegiatan observasi kelas. Ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Tia setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah Bu Emma, terima kasih juga, kemarin saya jadi banyak belajar juga ya dari Bu Emma ya. Dan alhamdulillah juga saya jadi mengerti nih Bu Emma tentang pembelajaran yang diferensiasi dan metode KSE, dan
selanjutnya budaya positif yang dapat saya terapkan juga di dalam kelas saya Bu Emma. Baik, berarti kemarin alhamdulillah sudah ada manfaat yang Bu Tia ambil ya dari kegiatan yang telah Ya, kita betul Bu lakukan. Emma. Tentunya merasa senang ya Bu Tia. Senang banget Bu Emma. Alhamdulillah. Kemudian Bu Tia, apa nih kesan Bu Tia pada pembelajaran kemarin di kelas bersama saya dan juga anak-anak? Kesan-kesan yang saya dapatkan kemarin itu alhamdulillah sangat berkesan ya Bu Emma. Pertama saya dapat belajar, terus habis itu juga saya tahu nih Bu Emma, mana anak yang sekarang yang kurang fokusnya dalam pembelajaran. Terus habis itu sama saya juga dapat menerapkan budaya yang positif juga ya Bu Emma, karena banyak anak-anak nih sekarang yang banyak yang kurang, etikanya kurang juga. Seperti itu aja sih Bu Emma. Ya, berarti sudah diterapkan ya sedikit Ya. demi sedikit di kelas kita Betul ya Bu Bu Emma. Tia ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Tia. Kemudian Bu Tia kan sebelumnya di kegiatan praobservasi itu juga telah merencanakan kan bagaimana skenario yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, kemarin nih menurut Bu Tia, apakah skenario yang telah Bu Tia rencanakan di praobservasi tersebut telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum? Alhamdulillah sih kemarin yang kita sudah skenario yang sudah kita buat rencanakan, alhamdulillah sudah berjalan lancar sih Bu Emma pada proses pembelajaran kemarin. Jadi Bu Tia rasa telah sesuai lah ya. Sudah Baik. sesuai. Baik, Bu Tia. Kemudian hal apa sih yang dirasa memuaskan nih menurut Bu Tia dalam proses pembelajaran kemarin nih? Kalau tadi kan rencana pembelajarannya telah sesuai nih menurut Bu Tia. Iya, Ya? Bu Nah, Emma. berarti kan Bu Tia merasakan ada apa nih yang puas dari proses pembelajaran kemarin? Saya ngerasa kemarin itu puas sekali Bu Emma karena apa yang saya sampaikan anak-anak bisa menerimanya dengan benar-benar fokus. Walaupun ada beberapa anak nih Bu Emma yang kurang fokus atau anak yang belum bisa mengikuti pembelajaran yang kemarin saya sampaikan, tapi alhamdulillahnya anak-anak saat saya memberikan pertanyaan tentang hewan invertebrata dan hewan karnivora, mereka langsung dengan semangat ya, Bu Tia saya tahu apa itu herbivora atau apa itu karnivora, seperti itu Bu Emma. Dan mereka juga dapat menjelaskan hewan mana aja sih yang mereka tahu nih, hewan pemakan sesama hewan atau pemakan tumbuhan seperti itu. Baik, berarti ya kemarin juga saya lihat Bu Tia telah melaksanakan diferensiasi ya. Ya, Ada betul. kemarin saya lihat dari berbagai media yang Bu Tia siapkan, berarti kan diferensiasi kontennya itu telah dijalankan kemudian gitu ya. Kemudian juga kemarin saya lihat anak-anak juga mengerjakan LKPD itu sesuai dengan kemampuannya ya Bu Tia. Betul ya. banget Bu Emma. Ya, berarti kan diferensiasi produknya kemarin juga sudah terlihat saya lihat ya kemarin. Ya, betul. Kemudian menurut Bu Tia nih, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya sih sudah Sudah tercapai ya tercapai. Bu Emma. Ya, kalau gitu skalanya menurut Bu Tia berapa nih skalanya? Skalanya 1 sampai 10 ya Bu Emma. Iya. Saya sih masih merasa di angka 8 ya Bu Emma, di skala 8. Karena mungkin 9 10-nya itu masih banyak anak yang masih belum fokus nih Bu Emma. Sama anak yang maaf di kelas saya kan juga pasti ada anak yang masih belum bisa mengerti dengan cepat seperti itu Bu Emma. Betul. Nah, ya jadi kan memang keragaman ya, keragaman betul. pemahaman yang dimiliki anak-anak. Iya. Dan juga kemarin sih saya melihat Bu Tia telah mengakomodir kebutuhan siswa itu karena mereka kan ada yang kebutuhan belajarnya itu kinestetik, kemudian ada yang audio, ada yang visual. Betul. Kemarin saya lihat Bu Tia sudah ada menerapkan pembelajaran, Bu Tia menjelaskan di proyektor, kemudian juga ada buku paket juga, kemudian Bu Tia juga sendiri menjelaskan, dan di akhir pembelajaran juga LKPD sudah sesuai dengan kemampuan mereka ya. Betul Bu Emma. Baik, dan juga kemarin saya lihat juga pas dari pelaksanaan awal itu, saya lihat itu telah sesuai dengan rencana yang telah Bu Tia siapkan di RPP ya, di modul ya. Betul Bu Emma. Jadi kemarin itu sudah pertama itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa segala macam, kemudian juga memberikan motivasi kepada anak-anak, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran juga ada, dan kemarin itu juga ada SD King juga ya Bu Tia ya. Betul. Teknik apa kemarin tuh Bu Tia?
teknik stop ya? Ya, betul. Ya. Karena untuk mengembalikan fokusnya anak-anak Bu Emma, kadang kan Betul. kalau mereka udah kelamaan belajar juga tiba-tiba udah nggak fokus. Nah, gimana caranya kita untuk mengembalikan fokusnya anak-anak lagi untuk belajar seperti itu. Baik. Anak-anak sih senang ya, saya lihat kemarin anak-anak happy gitu. Seneng banget Bu Emma. Iya, walaupun ada sih kemarin ya anak yang tadinya mungkin dia kurang menarik gitu ya, kurang Iya, tertarik sama betul, pembelajaran. betul. Ketika Butia teknik stop itu ice breaking, dia juga ikutan gitu Iya, ya. betul. Langsung tiba-tiba mencari-cari apa nih, hal-hal apa nih yang menarik untuk saya Iya. lihat gitu. Betul. Kemudian Ibu Tia, tadi kan pembelajaran sudah berjalan ya sesuai dengan rencana. Nah, di kedepannya nih, apa sih yang Bu Tia mau tingkatkan dari kegiatan pembelajaran Bu Tia secara umum di kelas ya, bukan hanya pembelajaran yang kemarin gitu? Iya. Mungkin saya juga ingin lebih memfokuskan anak yang belum bisa ya Bu Emma ya, karena kan anak yaitu beragam. Ada anak yang sudah bisa, anak yang belum bisa. Mungkin saya besok-besok itu inginnya tuh anak yang benar-benar belum bisa nih, ayo kita ajak, kita rangkul untuk lebih fokus lagi. Seperti itu, dan saya ingin lebih di kelas, karena saya megang kelas 3 ya Bu Emma, saya tuh pengen lebih banyak anak-anak itu yaitu ice breaking-nya, terus habis itu mungkin dalam pembelajaran ada games-nya nih dalam pembelajarannya. Seperti itu Bu Emma. Mungkin lebih menarik aja gitu Bu Emma. Kan kadang anak kalau monoton aja belajar cuma ayo kita baca, ayo kita menulis, mereka terasa jenuh Bu Emma. Tidak menarik perhatian mereka seperti itu. Betul, apalagi zaman sekarang ya Bu Tia, anak-anak itu di kesehariannya itu mereka lebih banyak itu menonton, Nah, betul. kemudian juga pegang gadget ya. Iya, Jadi betul. memang bagaimana kita sebagai seorang guru menyikapi hal tersebut, bagaimana kita bisa membawa kebiasaan mereka itu di keseharian, bagaimana Kita kita bawa ke sekolah, integrasikan ya, betul. dalam dunia pembelajaran Ya, kita. betul gitu ya. Nah, kemudian Ibu Tia, dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, menurut Bu Tia nih, ada nggak sih hambatan yang Bu Tia alami ketika proses pembelajaran di kelas? Nah, hambatannya yaitu Bu Emma, mungkin karena kadang ada anak yang tidak masuk ya Bu Emma ya, jadi mereka tertinggal nih pelajarannya. Nah, itu akan menghambat yang sudah bisa nih Bu Emma, dan ada ya itu yang tadi anak yang belum bisa, jadinya itu terhambat juga sih Bu Emma. Saya harus menjelaskan benar-benar terhadap anak yang belum bisa. Iya, jadi kita harus seperti mengulang materi lagi mengulang ya. terus Bu Emma. Sedangkan anak-anak yang lain yang mereka rajin ke sekolah, yang juga pengetahuan yang lebih lah dibandingkan yang lain, mereka sudah ini kan udah Bu gitu ya. Mereka pasti inginnya ada cepat langsung pengen pembelajaran yang lainnya Bu Emma selanjutnya. Baik. Nah, itu kan hambatannya tadi nih Bu Tia. Nah, menurut Bu Tia, kalau tadi ada hambatan seperti itu, menurut Bu Tia nih solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut seperti apa? Ya, solusinya mungkin saya ya seperti itu Bu Emma. Pasti saya akan menjelaskan lagi kepada anak yang belum masuk atau anak yang belum bisa. Nah, dengan cara kalau yang sudah bisa mungkin saya lebih kedepankan lagi pembelajarannya, saya lanjutkan, tapi untuk yang belum bisa ya pasti saya ulangin Bu Emma, karena kan nggak mungkin saya tinggalkan anak yang belum bisa, dan saya lebih memilih anak yang sudah bisa dulu nih gitu. Ya pasti saya akan dua-duanya akan saya bagi dengan sebaik mungkin. Itu kan tadi ya anak yang jarang masuk ya Bu Tia. Iya. Mungkin juga Bu Tia ada cara lain, gimana sih nih cara mengatasi anak yang jarang masuk ini nih? Saya udah sering sih Bu Emma, kayak seumpama saya samperin ke rumah, komunikasi dengan orang tua pun juga, ke anaknya pun saya sudah berkomunikasi, tapi ya mungkin ada hal-hal yang membuat dia tidak mau sekolah atau ada masalah atau apa, saya juga tidak mau yang terlalu mendalam ya Bu Emma, karena itu kan mungkin masalah keluarganya atau bagaimana. Selama orang tua tidak terbuka kepada saya tidak mau terlalu ikut campur gitu Bu Emma. Nah, berarti apakah Bu Tia ada cara lain nih untuk mengatasi masalah? Mungkin ada komunikasi juga dengan bapak kepala sekolah gitu. Oh, jelas Bu Emma, saya setiap jadi di kelas saya tuh memang ada anak yang sudah mulai malas sekolah Bu Emma. Ini dari awal masuk dia udah nggak masuk nih. Saya pasti konfirmasi lagi ke bapak kepala sekolah. Nah, itu tindak lanjutnya saya memanggil orang tuanya, biasanya seperti itu. Tapi dari pihak orang tua pun katanya sudah memberikan anaknya kayak membangunkan seperti itu atau apa. Tapi ya mungkin memang dari anaknya belum ada kesadaran diri seperti itu. Ya, betul ya, kesadaran diri ya. Memang kesadaran diri ini harus dibentuk secara berkala. Tidak bisa kita menerapkan karakter seperti ini secara instan gitu ya. Anak-anak harus
dengan rutin, kemudian juga mereka juga harus konsisten, konsekuen, mereka juga harus diberikan. Iya, betul Bu. Oke, berarti nih Bu Tia juga sudah memanggil orang tua ya, sudah Sudah, komunikasi memang. gitu ya. Mungkin kalau misalnya hal tersebut belum berhasil gitu ya Bu Tia. Apakah Bu Tia nanti akan manggil lagi atau ada istilahnya ada panggilan pertama, panggilan kedua seperti itu nggak sih Bu Tia? Kalau saya sih ada panggilan pertama, panggilan kedua. Saya juga suka chat mamanya kenapa nggak masuk, dan mamanya juga bilang, saya karena mamanya pun kerja ya Bu Emma, jadi mamanya tinggal sendiri, dia cuma sama mamanya dan kakaknya seperti itu. Cuma ya mungkin karena orang tuanya juga udah capek bekerja, jadinya anaknya pun sudah mulai kayak terlantar gitu ya Bu Emma, Iya, bisa betul. dibilang terlantar seperti itu. Nah, Baik. udah sih Bu Emma, udah sering saya panggil juga. Oke, berarti memang bukan lagi rencana ya, tapi Bu Tia Iya. kan memang sudah melaksanakan Iya, betul, Bu Emma. tindak lanjut dari apa yang menjadi masalah di kelas. Bu Tia sudah melakukan follow up kepada keluarga, kemudian juga komunikasi terus intens berkala ya, dan juga sudah komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Iya, betul Bu Emma. Baik, kedepannya mudah-mudahan dengan apa yang tadi Bu Tia sudah lakukan, anak-anak tersebut juga menjadi rajin lagi ke sekolah ya Bu Tia, Iya, betul, sehingga Bu. tidak lagi menjadi hambatan untuk Iya. dia sendiri, karena itu juga dapat berakibat kepada teman-teman yang lain, Iya, menghambat betul, Bu kegiatan Emma. pembelajaran di kelas begitu ya Bu Tia. Baik Bu Tia, tadi kan Bu Tia juga telah memaparkan kegiatan di observasi kemarin. Itu sudah, kata saya sudah luar biasa, sudah baik, anak-anak juga di kelas sudah kondusif sekali gitu ya. Nah, mungkin Bu Tia akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan observasi kemarin itu menurut Bu Tia seperti apa? Ya, alhamdulillah ya Bu Emma ya, kegiatan selama kita praobservasi dan pasca observasi ini saya dapat manfaat yang banyak nih Bu Emma. Saya juga bisa belajar, serta saya dapat mengakomodasikan kebutuhan belajar murid, serta kan anak-anak yang beragam gitu Bu Emma, sifat anak dan Gaya belajar. Nah, gaya belajar anak yang beragam seperti itu. Baik, berarti Bu Tia dari hasil kegiatan kemarin sudah mendapatkan manfaat ya dari kegiatan. Sangat sekali Bu Emma. Ya, dari dari Mulai pembelajaran berdiferensiasinya, KSE, PSE Iya, dan juga betul, budaya Bu Emma. positif ya. Ya betul. Itu semua kan kita tujukan juga untuk mengakomodasi kebutuhan murid. Ya, Betul Bu Emma. Baik Bu Tia, terima kasih. Mungkin itu tadi kesimpulan dari Bu Tia, dan saya izin menyampaikan hasil hasil pengamatan saya kemarin selama kegiatan observasi ya Bu Tia ya. Iya, siap Bu Emma. Ya, kemarin saya lihat proses pembelajaran di kelas Bu Tia telah berjalan dengan kondusif. Kemudian juga saya lihat Bu Tia telah mempersiapkan berbagai media. Kemudian juga kemarin metode pembelajarannya juga saya lihat ada ya, berbasis masalah gitu ya. Kemudian juga sumber belajar, media, serta LKPD itu sudah mendukung proses pembelajaran ya. Kemudian juga saya lihat kegiatan ada teknik stop juga Bu Tia telah laksanakan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya telah muncul, saya lihat ya, diferensiasi konten, kemudian juga diproses juga sebenarnya kemarin ada, dan juga produknya juga ada gitu ya. Iya. Dan saya melihat tujuan pembelajaran juga telah tercapai sesuai dengan modul pembelajaran yang telah Bu Tia rencanakan. Dan di akhir pembelajaran kemarin anak-anak juga sangat antusias gitu ya mengerjakan ALKPD sesuai dengan minat dan juga kemampuan mereka. Ya, jadi menurut saya kemarin kegiatan observasinya telah berjalan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah Bu Tia rencanakan. Iya. Terima kasih Bu Tia. Iya Bu Emma. Iya, betul Bu Emma. Baik, terima kasih banyak Bu Tia. Sama-sama Bu Emma. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Tia lakukan di kelas itu yang sudah bagus Bu Tia lanjutkan. Amin. Kemudian juga Bu Tia juga tidak bosan-bosan untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang sangat menarik untuk anak-anak gitu ya. Kemarin juga sudah bagus menurut saya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu Tia selama ini sudah membersamai saya di kegiatan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dari kegiatan pari, kemudian juga kegiatan kemarin observasi, dan juga kegiatan
hari ini pasca observasi. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu apa Emma. yang kita laksanakan bermanfaat Amin. untuk kita dan juga kita memberikan impact kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga di sini mungkin selama ini belum terlalu terbuka mengenai pembelajaran diferensiasi gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini teman-teman yang lain juga dapat mengambil manfaat lah sedikit dari Amin. kita ya gitu ya. Iya, Bu Emma. Karena kita tidak lain dan tidak bukan kegiatan ini kita lakukan tujuannya itu untuk anak-anak. Semata-mata semuanya berpihak pada murid ya Bu Tia. Iya, betul Bu Emma. Iya, Bu Tia. Baik, terima kasih Bu Tia. Sama-sama Bu Emma. Sukses Kegiatan kegiatan pasca observasi hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sukses Amin. untuk Bu Tia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Emma. Terima kasih. Baik, itulah tadi kegiatan pasca observasi yang telah saya laksanakan dengan Bu Tia. Dan hari ini saya juga ditemani oleh Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Ari. Baik, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.